Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan, agar kita boleh menjalani sisa kehidupan kita di sepanjang hari ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan melalui tuntunan firman dan kekuatan Allah Roh Kudus yang memampukan kita melakukan firman. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah Roh Kudus Penasihat Ajaib. Satu ayat kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 menuliskan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup kita merasa bingung, cemas, dan tidak tahu harus berbuat apa. Kita mencari nasihat ke sana kemari dari teman, keluarga, bahkan mungkin juga dari media sosial. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki seorang penasihat yang jauh lebih handal, lebih bijaksana dan selalu ada untuk kita. Roh Kudus. Yesus sendiri yang menjanjikannya, menyebutnya sebagai penolong atau penasihat yang akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus sebagai penolong yang selalu ada. Yohanes 14 ayat 16 menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Nah, kata lain di sini bukan berarti berbeda total, melainkan lain dari jenis yang sama. Artinya, Roh Kudus melanjutkan peran Yesus di dunia. Jika Yesus secara fisik harus meninggalkan murid-muridnya, Roh Kudus datang untuk mengisi kekosongan itu. Ia tidak hanya datang sesekali, tetapi menyertai kita selama-lamanya. Ini adalah janji yang luar biasa. Kita tidak pernah sendirian. Di setiap langkah, di setiap pergumulan, ada Roh Kudus yang siap menolong, menguatkan, dan membimbing kita. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sebagai pengajar dan pengingat. Kata penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Terkadang kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita lupa atau sulit melakukannya. Disinilah peran Roh Kudus sebagai pengajar dan pengingat menjadi sangat penting. Ia akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan saat kita tergoda, saat kita bingung, atau saat kita merasa lemah. Roh Kudus tidak memberikan pengajaran yang baru, melainkan membantu kita memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari melalui firman-Nya. Ia adalah kompas rohani kita yang memastikan kita tetap berada di jalur yang benar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sebagai penasihat yang menyingkapkan kebenaran. Ayat yang ke-13a dari Yohanes 16, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran, artinya ia adalah pribadi yang menyingkapkan apa yang benar dari yang salah, apa yang baik dari yang jahat.
Nah, dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan penyesatan, kita membutuhkan panduan yang pasti. Roh Kudus menolong kita untuk melihat situasi dari pandangan Allah atau perspektif Allah. Ia membantu kita membedakan suara Tuhan dari suara-suara lain di sekitar kita. Dengan mendengarkannya, kita akan dipimpin ke dalam keputusan-keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan dapatkan itu ketika kita membaca firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bukanlah kekuatan misterius, melainkan pribadi yang nyata dan hidup. Ia adalah penasihat ajaib yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Ia ada untuk menolong, ia ada untuk mengajar, ia ada untuk mengingatkan dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pertanyaannya, sudahkah kita membuka hati dan telinga kita untuk mendengarkan nasihatnya? Mari kita undang kehadiran Roh Kudus untuk bekerja lebih dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kebingungan, tetapi dipimpin oleh hikmat ilahinya setiap hari. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Percayakanlah hidup kita sepenuh kepada seorang pribadi, penolong, penasihat yang ajaib. Dialah pribadi Allah sendiri dalam wujud Roh Kudus yang mendiami setiap kehidupan kita yang percaya. Selebar-lebarnya, seluas-luasnya kita memberikan Allah Roh Kudus menuntun kita. Kita akan melihat kekuatan Allah menyertai kita, menolong, memulihkan, memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan, memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat dari Tuhan buat kita semua.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani hari ini, sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.